Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk membahas technical trading forex. Kali ini saya akan membahas tentang SOP di setup M15 trend, yang artinya yaitu adalah patokan kita untuk analisa, yaitu patokannya adalah di time frame M15. Oke, kita abaikan H1, H4, D1 maupun weekly dan monthly. Nah, untuk kenapa kita memakai acuan M15? Ya, alasannya satu, untuk trader pemula mungkin kan lebih sering greedy untuk sering entry posisi, sering lihat chart, ya itu umum, itu maklum lah gitu. Tapi dibiasakan kita seharusnya itu jangan terlalu greedy, jangan terlalu lihat chart salah terus menerus kayak gitu, karena itu bisa merusak psikologis kita secara mental, secara waktu gitu. Yang tadinya kita bisa beraktivitas lainnya, kita terpaku dengan chart gitu, sebaiknya dihindari. Cuman tidak ada salahnya kita belajar sedikit time frame lebih kecil, karena ya mungkin ini saya anggap dengan metode scalping gitu. Jadi resikonya metode scalping ini ya sangat high risk banget ya. Jadi entry kita harus cepat, analisa kita harus cepat, harus realistis terhadap market. Profit pun juga nggak bisa banyak-banyak, SL pun dan cut loss pun juga harus benar-benar kita jaga gitu. Yang artinya kalau sudah berbeda tren, ya sudah, kita cut loss, kita SL gitu, jangan dilawan, karena acuan kita di M15 gitu. Dan di M15 itu dalam satu hari itu ada paling enggak 96 candlean lah, ya 90 candle lah saya anggap gitulah. Nanti 15 selama satu hari itu ada 90 candle jumlahnya itu. Dan kita cari momen-momen di 90 candle itu gitu. Kita batasi ya, kalau kita juga sudah punya hitungan kita batasi berapa kali kita punya setup di M15 dalam satu hari gitu. Jadi intinya kita batasi lah, misalnya kita punya 2 SOP setup dalam satu hari, atau maksimal 3 setup, atau maksimal 1 setup, itu lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu ini trennya sudah buy kita ikut buy, trennya sell kita ikut sell, ntar ganti lagi buy kita buy lagi, ntar pusing. Jadi sebaiknya kalem aja gitu. Dan ini adalah setup M15 trend. Caranya seperti ini ya, kita ambil contoh SOP saya atau SOP kita ya, SOP kita buy. Kita lihat acuan kita adalah M15 uptrend, yaitu harga di atas EMA 50 dan mid BB, ya kan. Tanda awal yaitu ada momentum buy. Ya, momentum buy itu kayak gimana? Yaitu harga atau candle dia break di atas EMA 50 dan break mid BB serta top BB. 3 garisan di break itu adalah tanda awal untuk kenaikan, ya kan. Dan setelah ada tanda awal di kenaikan itu, kita tunggu harga benar-benar berada di atas EMA 50, ya kan. Setelah kita sudah bisa membaca, di M15 ini adalah uptrend, lalu kita turun satu time frame, ya kan, untuk entry buy. Tunggu masuk zona buy. Zona B adalah area untuk koreksi.
Jadi ketika ada momentum buy, ya kan, kita akan ikut buy, tetapi dengan harga menawar, ya kan, masuk zona buy di M5, yaitu harga berada di antara mid BB dan low BB. Itu adalah area untuk kita buy. Karena apa? Karena di area tersebut itu adalah MHV buy, market dalam volume buy. Oke. Jangan lupa SL maksimal ketika uptrend yaitu adalah momentum sell di M15. Harga break di bawah EMA 50, mid BB dan low BB itu adalah untuk SL, atau kalau tidak SL adalah cut loss, yaitu kita menutup posisi secara manual. Itu adalah cut loss. Itu adalah SOP kita. Untuk TP gimana? TP suka-suka. Kita batasi, kalau misalnya kita mode scalping, ini adalah M15 adalah mode scalping, ya paling enggak 200 pip atau 200 poin ya, itu kita sudah cukup, kita sudah tutup seperti itu. Dan jangan lupa kita untuk money management minimal 1:2 tuh. Jadi pikiran kita harus selalu seperti itu. Dan untuk SOP sell yaitu adalah kita lihat M15 acuan kita yaitu downtrend, yang artinya harga di bawah EMA 50 dan mid BB. Tanda awal ada momentum sell yaitu harga break di bawah EMA 50, mid BB dan top BB. Sama ya, cuman ini kebalikan dari buy tadi. Ketika kita sudah tahu ada tanda awal untuk downtrend, harga akan benar-benar di bawah EMA 50. Kita bisa mengambil analisa itu adalah downtrend. Dan ketika harga menunjukkan harga downtrend, ya kita ikut sell. Sellnya kapan? Ya kita turun satu time frame di M5, entry sell, tunggu masuk zone sell. Dimana zone sell yaitu area mid BB dan top BB. Oke, paham sampai sini? SL-nya di mana? Sama. Kebalikan dari buy, SL maksimum yaitu adalah momentum buy M15. Harga break di atas EMA 50, mid BB dan low BB, kita wajib SL atau cut loss, menutup posisi secara manual. Kita batasi kerugian kita, insya Allah profit akan mengikuti. Money management 1:2, jangan dilupakan. Itu adalah SOP untuk trading di time frame M15. Oke, ingat di M15 dalam satu hari ada 90 candle. Dalam 90 candle itu bisa jadi ada banyak tren, lebih dari satu tren bisa jadi. Jadi ketika ada tanda-tanda perubahan tren, kita wajib hati-hati seperti itu. Jangan terlalu memasangkan kehendak, oh ini M15 uptrend, kita fokus uptrend aja, biarpun M5 sudah koreksi dan koreksinya sudah terlalu dalam, kita fokus uptrend untuk buy, itu yang salah. Ingat, kita adalah seorang trader retail, bukan bandar. Yang menggerakkan pasar adalah bandar. Kita sebagai trader hanya cuman mengikuti. Oke, lanjut kita akan lihat ke chartnya. Nah, berhubung market hari ini tutup di hari Sabtu ya kan, Sabtu Minggu kita tutup ya, marketnya tutup. Untuk kali ini kita lihat di Euro USD.
acuan kita adalah M15. Sebelum sampai sini. Oke. Kita akan mencari contoh, misalnya di sini kita lihat ini ya, pergerakan market. Nah, di sini adalah tanda awal apa? Tanda awal kenaikan yang dinamakan dengan momentum buy. Harga atau candle break di atas ini, ada harga break di atas mid BB, oke. Break di atas top BB, oke, dan break di atas M50, yang artinya adalah tanda kenaikan. Jika ini benar-benar kenaikan, maka kita menunggu M50 berada di bawah harga, ya kan? Dan kalau sudah terlihat, oh ini benar-benar uptrend, kita akan menunggu di zone buy di M5, yaitu area mid BB dan low BB. Nah, kita lihat setelah ada momentum buy ini. Nah, ternyata harga sudah berada di atas M50 ya, bener kan ini ya. Nah, kita masuk di M5. Setelah ada momentum yang setelah kita kotakin ya kan, kita akan melakukan buy. Kan kotak kuning ini ada di M15 tadi adalah tanda ada kenaikan ya kan. Nah, kalau benar-benar terjadi kenaikan, berarti M50 di M15 itu ada di bawah. Oke. Kita tunggu akan open buy jika di M5 akan harga berada di area mid BB dan low BB. Nah, di mana kita akan buy? Kita akan buy adalah di area ini. Nggak kelihatan ya. Nah, di area ini kita akan buy, ya kan? Tek buy, oke, benar, ya kan? SL-nya di mana? SL maksimal kan kalau di SOP adalah di M15 terjadi momentum sell, ya kan? Tapi kalau saya biasanya akan melakukan SL atau cut loss jika dia terjadi momentum sell di M5. Jadi lebih awal kita cut lossnya. Artinya kalau kita lebih awal untuk cut lossnya, artinya kerugian yang kita pangkas itu lebih sedikit, seperti itu. Dan ternyata setelah dia ada kenaikan di sini, setelah dia naik di sini, ya kan, dia turun lagi. Ternyata membuat momentum sell. Momentum sell ya artinya dia break mid BB, break top BB, dan break M50 di bawah. Artinya kita cut loss. Bisa jadi dia akan melanjutkan pergantian trend downtrend, oke. Nah, kita cek di M15 nya. Nah, ternyata dia melanjutkan kenaikan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini M15, jadi kita harus benar-benar realistis, ya kan? Dan ketika kita melihat ini secara tidak langsung di M15 ini, M50 berada di area mid BB berhimpitan, yang menandakan adalah sideways, ya kan? Market akan naik turun seperti ini. Ketika dia break top BB atau low BB yang menandakan dia momentum, baru kita ikutin lagi.
Nah, ternyata dia berhasil untuk menjadikan break momentum sell lagi. Artinya adalah tanda awal untuk penurunan atau downtrend. Oke, sampai sini paham? Kita tandai lagi. Di sini dia membuat break atau tanda awal untuk penurunan, ya kan? Ketika M15 sudah terjadi tanda awal penurunan yang menandakan oh ini benar-benar downtrend, yaitu MA50 berada di atas candle, ya kan? Ini sudah ada di area MA50, ini di atas candle, ya kan? Persilangan dengan mid BB, ya kan? Untuk SOP sell ingat gimana? SOP sell 15 downtrend, harga di bawah MA50 dan mid BB. Oke. Down sell MA50, harga berada di bawah MA50. Yang ini harga di bawah MA50, mid BB dan low BB, yang menandakan adalah downtrend. Oke. Yang kedua, harga break di bawah MA50. Oke. Lalu entry kita di mana dan entry kita kapan? Turun satu time frame di M5, entry sell, tunggu masuk zone sell. Harga berada di antara mid BB dan top BB. Oke, kita turun di M5. Ingat ya, kotak kuning ini menandakan adalah tanda awal penurunan. Ketika ada penurunan ya kita entry-nya adalah ikut sell. Sell-nya di mana? Di area M5. Setelah tanda kuning, kita menunggu di area mid BB dan low BB untuk melakukan sell. Nah, ini ya. Ini adalah tanda kuning tadi. Tanda kuning tadi di 15 adalah tanda awal penurunan. Sell kita menunggu harga kembali di area mid BB dan low BB di M5. Ya. Nih. Mana ya? Di mana? Nih. Setelah ada penurunan, ya kan? Setelah ada penurunan di sini, setelah kita tandai kuning, kita hanya menunggu harga kembali di mid BB dan low BB. Itu mid BB dan top BB. Ini adalah area untuk kita sell. Paham sampai sini? Ketika harga sudah berada di area mid BB dan top BB, kita lakukan sell. Ya, SL-nya gimana? Ingat, SL saya kalau menurut SOP kan itu adalah SL yang max ya. Kalau saya SL-nya adalah di momentum buy M5. Ya kan? Kita lebih cepat saja. Nah, ini jika terjadi momentum buy yang artinya harga break di atas mid BB, top BB dan MA50, itu gambarnya nanti seperti ini. Kita SL di sini. Paham? Kalau kena SL gimana? Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ingat ya, ketika M15 ada tanda trend sell, kita entry-nya ngikut sell. Sell-nya di mana? Masuk di M5, di zona sell, mid BB dan top BB adalah area tempat sell. SL-nya jika terjadi momentum buy di M5, yaitu harga break di atas MA50 dan top BB. Ini adalah SL. Ya, TP-nya gimana? TP suka-suka.
Kalau saya scalping model saya cukup 20 poin atau 200 pip itu sudah cukup, seperti itu. Karena SL kita itu juga sedikit, jadi TP kita ya harus dibalancekan, harus dimatchkan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk trading dengan sistem atau dengan SOP time frame M15, acuan di M15. Kita nanti bisa kembangkan untuk H1, H4, D1 kita nanti bisa kembangkan. Tapi untuk kita belajar untuk sehari-hari, untuk daily trading, kita bisa untuk acuan di M15 dan M5 itu sudah cukup. M15 kita lihat tren, kita open menunggu di M5 untuk zone entry. SL jangan lupa, dan TP secukupnya. Jangan lupa SL, insya Allah profit mengikuti. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.